Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kata-kata Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Roma dengan kata-kata Yesus kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya tampaknya bertentangan. Paulus mengingatkan jemaat untuk saling mengasihi, untuk menaruh cinta kasih. Sedangkan Yesus berbicara dengan keras, "Jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci keluarganya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak pantas mengikuti aku." Paulus memberi perintah mengasihi, Yesus memberi syarat untuk mengikuti dia dengan membenci. Apakah memang bertentangan? Tetapi terjemahan yang paling enak didengar sebenarnya, "Barang siapa mengikuti aku, ia harus mengasihi aku di atas yang lain." Tidak setengah-setengah, kalau ikut ya ikut, kalau tidak ya tidak. Karena orang yang mengikuti Yesus itu banyak dan motivasinya macam-macam. Dan kita tahu kalau motivasinya macam-macam, mungkin ada yang kecewa, ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang beralasan macam-macam. Supaya kita tidak gagal mengikuti Yesus, kita harus mengasihi Dia. Sebagai manusia, supaya tidak gagal mengikuti Yesus, Ia memberi pengajaran. Siapa mau membangun menara,
harus berhitung dulu. Jangan-jangan nanti gagal di tengah jalan, hanya bisa membangun pondasinya saja tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Lalu orang akan mengejek kita, dan orang yang gagal pasti akan diolok-olok dan tidak ada yang mengikutinya. Dan juga memberi pengajaran yang kedua, kalau raja mau mengadakan perang melawan raja yang lain, ia berhitung berapa pasukan musuh dan pasukan yang ia miliki. Untuk mengikuti Yesus, mari kita berhitung. Perhitungan kita dibuat supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Dan mengasihi Yesus harus melepaskan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang membuat gagal, ragu-ragu. Bisa kelemahan hidup kita, bisa harta, bisa keluarga kita. Kalau mengikuti Yesus di atas segalanya, dengan mencintainya, maka cinta kasih itu harus diwujudkan, kasih kepada sesama. Dalam perintah Allah yang keempat, kalau kita dengar, hormatilah ibu dan bapakmu. Dan menghormati berarti juga mencintai. Dan mencintai diwujudkan bersumber dari cinta kasih Allah. Lalu kita wujudkan cinta kepada sesama seperti mencintai diri kita sendiri. Semoga hidup kita penuh cinta kasih dan mengasihi sesama dengan kasih Allah sendiri. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.